Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bapak Supriyono. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih berada pada tema 2, persatuan dalam perbedaan. Akan tetapi sudah pada subtema 2, bekerja sama untuk mencapai tujuan. Kita memasuki pada pembelajaran yang ketiga. Pada pembelajaran yang ketiga ini, terdapat dua buah muatan pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia dan IPA. Untuk lebih jelasnya, tetap saksikan video pembelajaran berikut ini. Yang pertama yaitu muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Materinya tentang menyusun kalimat komentar. Ketika kita akan memberikan komentar terhadap sesuatu, kita harus memperhatikan hal-hal agar komentar yang kita berikan tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang pertama, komentar itu dapat berupa pujian, saran, kritik, atau pendapat kita. Yang kedua, sampaikan komentar dengan baik dan sopan. Tujuannya jelas, agar orang yang kita berikan komentar tidak merasa sakit hati. Yang ketiga, komentar yang diberikan harus sesuai dengan bacaan yang kita baca. Sedangkan yang keempat, agar mudah dipahami, tulis komentarmu dengan bahasa atau dengan kalimat yang efektif. Muatan pelajaran selanjutnya yaitu IPA, ilmu pengetahuan alam. Materinya yaitu cara hewan bertahan hidup. Yang pertama, pada burung. Burung melakukan adaptasi dalam memperoleh makanannya. Nah, kalian bisa lihat pada gambar bentuk dari paruhnya. Lihat bentuk pemakan biji, bentuknya seperti ini, kecil, biasanya pada burung gereja seperti itu. Kemudian bentuk pemakan dagingnya, ciri-cirinya kuat, tajam, melengkung di ujung. Contohnya elang. Kemudian bentuk paruh yang mencari makan di lumpur. Ciri-cirinya bentuknya seperti sudu, pangkalnya bergerigi, bentuknya ya seperti itu dan contohnya adalah pada bebek. Kemudian hewan atau burung pemakan serangga. Ciri-ciri paruhnya kuat, agak panjang dan runcing. Contohnya pada burung pelatuk. Kemudian bentuk paruh pemakan ikan seperti ini. Ciri-cirinya panjang dan berkantong. Contohnya pada burung pelikan. Kemudian bentuk paruh hewan pengisap madu atau burung pengisap madu, ciri-cirinya panjang dan runcing. Contohnya pada burung kolibri. Selain itu, burung juga mempunyai perbedaan dalam bentuk kakinya. Yang pertama, lihat seperti itu sebelah ini, kaki kakak tua untuk memanjat dan memegang makanan. Bentuknya seperti ini. Kaki ayam digunakan untuk mengais makanan. Kemudian kaki elang digunakan untuk mencengkram mangsa. Biasanya kukunya runcing. Kemudian kaki pipit untuk bertengger. Kemudian kaki bebek untuk berenang di air. Di sela-selanya ada selaputnya. Kemudian kaki pelatuk untuk memanjat. Selanjutnya hewan nyamuk. Nyamuk dapat beradaptasi dengan memiliki mulut, penusuk, dan penghisap.
Nah, mulut ini digunakan untuk menghisap darah atau menghisap makanan yang berupa darah, baik dari hewan maupun pada manusia. Nah, mulut nyamuk bentuknya tabung panjang dan tajam. Nah, bentuk mulut ini jika menusuk kulit pada manusia maupun hewan akan sangat sakit. Kemudian kita adaptasi untuk hewan yang melindungi diri dari musuhnya. Yang pertama pada bunglon. Bunglon ini melakukan adaptasi dengan cara mengubah warna tubuhnya menyerupai lingkungan sekitarnya. Nah, atau biasa kemarin yang disebut dengan nama mimikri. Kemudian walang sangit. Walang sangit ini beradaptasi dengan membuat atau mengeluarkan bau menyengat, sehingga hewan lain yang akan memangsanya akan pergi menjauh karena tidak tahan dengan bau yang dikeluarkan. Kemudian harimau. Harimau ini mempunyai kuku dan gigi yang tajam dalam beradaptasi. Gigi yang tajam dan kukunya tadi digunakan untuk menangkap atau menyerang musuh yang akan dijadikan bahan makanannya atau yang akan dimakan. Kemudian pada hewan belalang daun. Belalang daun ini dia tinggal di sekitar tumpukan daun sehingga bentuknya menyerupai daun. Sehingga hewan yang akan mendekatinya tidak sadar bahwa daun-daun tersebut ternyata adalah belalang daun. Kemudian hewan kijang. Kijang ini beradaptasi dengan mempunyai tanduk yang panjang dan runcing. Tanduknya di sini berfungsi untuk menyeruduk atau menyerang mangsanya, baik mangsa ataupun hewan lain yang ingin mengganggunya. Kemudian cumi-cumi. Cumi-cumi ini mengeluarkan cairan hitam seperti tinta ketika dia diserang oleh musuh. Tujuannya agar air laut menjadi keruh. Dengan demikian musuh tidak dapat melihatnya. Kemudian berikutnya hewan siput. Siput ini melindungi diri dengan menggunakan pelindung tubuhnya atau cangkang yang keras. Nah, ketika ada hewan lain yang akan menyerang mangsanya, maka siput tersebut akan masuk ke dalam cangkang tersebut sehingga musuh tidak jadi atau tidak dapat memakannya. Kemudian cecak dan kadal. Cecak dan kadal mempunyai adaptasi yaitu dengan cara memutuskan ekornya. Ketika dia dalam keadaan terdesak, ketika mau dimakan oleh hewan lain, maka dia memutuskan ekornya agar dapat melarikan diri. Nah, kemampuan tersebut biasa disebut dengan nama autotomi. Kemudian kalajengking. Kalajengking ini melakukan adaptasi dengan mengeluarkan sengatan beracun yang ada pada ekornya. Nah, semangat racun yang ada pada kalajengking dapat menyebabkan hewan ataupun manusia yang terkena bisa meninggal. Nah, cara hewan beradaptasi pada kondisi lingkungan tertentu. Contohnya pada unta. Unta merupakan salah satu hewan yang hidup di daerah gurun yang panas dan kering. Sudah kita jelaskan pada pertemuan yang kemarin tentang cara beradaptasi unta.
Nah, yang pertama yaitu punuknya berisi cadangan lemak yang dapat dipecah menjadi energi. Kemudian yang kedua yaitu hewan beruang kutub. Beruang kutub tentulah hidupnya di kutub. Kutub merupakan daerah yang iklimnya dingin, sehingga di sana suhunya sangat dingin sekali. Nah, beruang kutub melakukan beberapa penyesuaian agar dapat bertahan hidup. Yang pertama, dengan rambutnya putih atau bulunya putih sebagai kamuflase agar tidak terlihat atau tidak mudah dikenali oleh pemburu. Dan lapisan lemak di bawah kulitnya dapat digunakan untuk bertahan hidup pada suhu yang sangat dingin. Demikian materi pada pembelajaran yang ketiga. Aku ucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali pada video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.